Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur hormat kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa, yang terus Tuhan percayakan dan berikan dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita ada sampai saat ini, masih sehat, bernafas. Bukankah semua ini berasal daripada Tuhan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bertemu dengan saya Pendeta Jimber Fiskia Pandeiron dalam video YouTube channel saya yang Tuhan percayakan. Saya akan terus mengisi video-video YouTube channel dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, dan juga dengan kesaksian-kesaksian hidup bagi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat-mujizat dalam hidup mereka. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang di zaman sekarang ini, anak-anak Tuhan sekalipun, orang-orang Kristen sekalipun, pendeta-pendeta, sudah begitu banyak yang meragukan mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan, kesembuhan, pelepasan, karya-karya Roh Kudus. Begitu banyak orang yang meragukan hal itu. Oleh sebab itu, melalui video yang Tuhan percayakan, saya akan terus menyampaikan firman kebenaran, bahkan kesaksian-kesaksian hidup. Karena firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 16, di saat engkau bersaksi, Roh Allah yang diam di dalam engkau turut bersaksi bersama-sama dengan engkau. Oleh sebab itu, janganlah kita malu bersaksi, kata firman Allah 2 Timotius 1 ayat 7. Janganlah engkau malu bersaksi tentang kerajaan, tentang Injil, tentang firman Allah. Saksikanlah semua itu. Dan juga kita harus saksikan bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Kita tidak boleh sembunyikan, kita harus sampaikan kepada semua orang, agar supaya semua orang tetap percaya. Dan fokus mereka, Yesus Tuhan masih tetap melakukan mujizat. Di samping khotbah-khotbah, di samping kesaksian-kesaksian hidup, saya juga menaruh dalam video ini lagu-lagu rohani untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu lagu-lagu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan dan saya ciptakan dan saya nyanyikan, biar menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar. Karena kepada kita semua diberikan karunia yang berbeda-beda, sekecil apapun karunia itu. Yang penting kita memiliki firman Allah, kita melakukan dengan sepenuh hati. Kolose 3 ayat 17 berkata, Kolose 3 ayat 17, Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kau jumpai, segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Tuhan yang akan membalas setiap apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah kita mengisi kehidupan kita, bahkan eksistensi hidup kita, dedikasi hidup kita, kita diberikan kepada Tuhan. Sepanjang Tuhan masih percayakan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan. Karena ada suatu masa kita ingin melayani, kita ingin bersaksi, sudah tidak ada waktunya lagi. Oleh sebab itu, ketika Tuhan masih berikan waktu, mari kita mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan ini sebaik mungkin, bukan untuk kemuliaan manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya rindu membagikan berkat firman Tuhan melalui video saat ini yang saya berikan judul begini. Judulnya juga bisa kontroversi, saudara. Bisa orang menganggap ini salah atau keliru. Tetapi memang ketika orang hanya melihat dari covernya, yang saya tulis judulnya, bisa juga bermasalah. Oleh sebab itu, ada baiknya ketika orang melihat, membaca cover atau judul khotbah, kita harus mengisi, kita harus tahu dan mengetahui isinya apa. Karena banyak orang berkata, bagaimana mungkin saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa menerima sesuatu dari orang lain dan kita tidak mengetahui isinya apa. Sebaiknya kita melihat, sama seperti Rasul Paulus berkata, 2 Korintus 4 ayat 18, aku memperhatikan yang tidak kelihatan, sebab yang tidak kelihatan kekal, sedangkan yang kelihatan hanya sementara. Nah, saudara, saya bersuka cita, saya bergembira dalam Roh Kudus yang Tuhan berikan. Karena apa, saudara? Saya bisa menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya
untuk menyampaikan firman kesaksian, puji-pujian rohani untuk Tuhan. Karena ini adalah hal yang sangat penting untuk disampaikan pada semua orang, agar semua mereka, saudara, di saat mereka mengalami masalah, mereka mengalami persoalan dalam hidup, mereka akan lari kepada Tuhan. Mereka tidak lari kepada manusia, tidak lari kepada kekuatan dunia, tetapi mereka akan lari kepada Tuhan. Sebab hanya daripada Tuhan datang mujizat, datang pertolongan, datang setiap jawaban. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam video ini saya akan bicara, judul khotbah saya adalah doa atau permohonan atau permintaan setan saja dijawab oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa atau permohonan setan saja dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara, yang kita bisa dapat dari apa yang saya sampaikan ini apa? Karena begitu banyak orang Kristen, begitu banyak anak-anak Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan, ujian-ujian hidup, pergumulan-pergumulan yang luar biasa mereka alami dalam hidup mereka. Dan terkadang banyak orang tidak mampu mengalami atau menghadapi masalah-masalah yang diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah berdoa, mereka sudah meminta kepada pendeta, mereka sudah berdoa sendiri, minta bantuan dari hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan masalah mereka. Tetapi jawaban belum mereka terima sampai saat ini. Nah, ini juga bisa menjadi problema yang luar biasa bagi kekristenan kita. Ada begitu banyak orang mengalami persoalan. Persoalan apa? Rumah tangga, persoalan finansial, materi, pekerjaan, pelayanan, anak-anak, orang tua, atau persoalan apa? Bisnis yang kau sedang hadapi. Tetapi ketika engkau sudah berdoa, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tetapi belum engkau menerima jawaban. Saudara yang kekasih, ini menjadi suatu kendala yang luar biasa. Padahal engkau sudah berusaha, engkau meminta dengan penuh kerendahan hati, tapi engkau belum menerima jawaban daripada Tuhan. Oleh sebab itu malah firman Tuhan ini saya akan menyampaikan kepada saudara, agar supaya don't you despair, jangan engkau putus asa. Engkau harus kuat di dalam Tuhan. Engkau harus bersandar sungguh kepada Tuhan. Jangan engkau pernah bosan berdoa. Jangan engkau pernah menyerah dengan masalah, persoalan yang kau hadapi. Terkadang saudara, Tuhan mengizinkan ujian persoalan dalam hidup saya dan saudara, karena menguji mentalitas iman kita. Apakah kita bergantung kepada harta kita? Apakah kita bergantung kepada orang lain? Ataukah kita bergantung kepada apa yang ada pada kita? Atau kita hanya bergantung kepada Tuhan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan dalam video ini, doa, permohonan dari setan saja dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah Tuhan tidak mampu menjawab doa kita? Apakah Tuhan tidak mampu menjawab doa saya dan saudara? Apakah Tuhan tidak sanggup menyembuhkan penyakit kita? Apakah Tuhan tidak sanggup melakukan perkara besar, melakukan mujizat yang besar dalam hidup saya dan saudara? Saya mau katakan, bukan dia tidak mampu. Tetapi terkadang kenapa kita sudah berdoa tetapi belum menerima jawaban? Ada kalanya Tuhan izinkan ini terjadi. Tuhan belum menjawab doa kita. Karena apa? Karena Tuhan ingin menguji iman kita. Karena firman Tuhan berkata jelas, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, segala sesuatu ada masanya, pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Yang kadang-kala menjadi persoalan dalam hidup saya dan saudara, yang menjadi kendala bagi saya dan saudara adalah ketika kita meminta, kita berdoa menurut keinginan kita. Kadang-kala juga kita paksakan Tuhan untuk menjawab doa kita, karena padahal Tuhan tahu ketika Tuhan menjawab doa kita, Tuhan tahu kita akan jatuh. Tuhan tahu kita akan jauh dari Dia. Oleh sebab itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu pada waktu saat kapan Dia akan menjawab doa kita. Saudara yang berbahagia dimanapun saudara berada, saya menyampaikan firman Tuhan ini menjadi bahan renungan bagi kita. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup, bukan berarti Tuhan jauh, bukan berarti Tuhan bersembunyi, tetapi Tuhan menunggu
momen yang terbaik, yaitu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Saudara, di cerita tentang firman Tuhan dalam Markus 5, bagaimana ketika Tuhan datang ke kota Gerasa. Saudara, ada seorang yang dirasuki setan, kata firman Allah. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, saudara, karena dalam firman Tuhan itu menceritakan bahwa semua orang yang ada di tempat itu, ketika menangani mereka semua tidak mampu. Diikat dengan rantai, rantai itu diputuskannya. Betapa kuatnya setan itu. Dan ketika Yesus datang, dia melihat Yesus dan dia datang menyembah Yesus. Dan dia berkata, Yesus anak Allah yang maha tinggi, jangan usir saya, jangan usir aku dari tempat ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini menjadi suatu problema. Ini menjadi suatu masalah. Setan berbicara dengan Yesus. Tetapi ada hal positif yang kita bisa dapat di sana. Apa yang kita bisa dapat? Mari kita lihat, saudara. Dan sebelumnya firman Tuhan berkata, Yesus sudah mengusir setan itu. Tetap oleh sebab itu, di ayat yang ke-12, dia memohon. 12:13 dia berkata, dia memohon kepada Yesus, janganlah engkau mengusir kami di daerah ini. Kalau boleh, ini permohonan setan, saudara. Ini permintaan setan. Kalau boleh saya katakan, doa permohonan atau permintaan itu adalah doa. Setan memohon, setan meminta kepada Yesus. Dia berkata, jangan usir saya dari daerah ini. Bukankah di tempat ini ada babi-babi di sini? Suruhlah kami untuk menempati babi-babi itu. Dan firman Tuhan berkata, Yesus mengabulkan permintaan dan permohonan dari setan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa. Permohonan, permintaan, doa dari setan dijawab oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan doa kita? Kadang-kala doa kita, permintaan kita sudah berdoa, sudah bermohon, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, belum ada jawaban. Permohonan, permintaan, doa dari setan saat itu saja dijawab langsung oleh Tuhan. Saudara, ini menjadi hal perenungan kita. Permohonan, permintaan, doa dari setan saja dijawab oleh Tuhan. Kenapa doa saya sudah berbulan, bertahun, tetapi belum ada jawaban? Saya ingin sampaikan satu hal lagi. Kadangkala Tuhan belum menjawab doa kita. Kadangkala ada sesuatu yang kita belum bereskan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang kita belum selesaikan dalam hidup kita, sehingga doa itu terhalang. Yesaya 59 ayat 2 berkata, separated between the man and the God is the sin. Yang memisahkan antara manusia dengan Allah adalah dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam video ini saya ingin sampaikan firman Tuhan ini agar supaya kita mengerti rencana Tuhan. Doa, permohonan, permintaan dari setan saja dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa doa kita belum dijawab? Padahal kita butuh, padahal kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan seolah-olah menjauh dari kita. Bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Ada kalanya Tuhan belum menjawab doa kita karena Tuhan menuntut sesuatu dari kita. Apa yang kita harus lakukan? Hidup saya, hidup saudara, saya dan saudara yang paling tahu, dan Tuhan yang paling tahu. Oleh sebab itu, firman Tuhan jelas berkata, Yohanes 14 ayat 13-14, firman Tuhan berkata, jika engkau meminta kepada Bapa di dalam namaku, Bapa akan memberikannya kepadamu. Jika engkau meminta kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berkata, Bapa akan memberikan kepadanya agar supaya anak dipermuliakan, Bapa dipermuliakan di dalam anak. Firman Tuhan yang lain, Yohanes 15 ayat 7, jika aku tinggal di dalam engkau dan engkau di dalam aku, dan firmanku ada dalam engkau dan firmanku ada dalam aku. Saudara, minta saja apa yang kau minta, engkau pasti akan menerimanya. Firman Tuhan yang lain juga, Markus 11 ayat 24, segala sesuatu yang kau minta di dalam nama Yesus, percayalah engkau menerimanya.
Saudara, ini adalah kebenaran, ini adalah fakta, ini adalah firman. Kenapa doa kita belum dijawab? Kenapa doa permohonan permintaan setan langsung dijawab oleh Tuhan? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saat ini saya mau sampaikan, padahal firman Tuhan sudah menjamin, barang siapa meminta akan diberikan. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah akan diberikan, carilah akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Firman Tuhan berkata, barang siapa meminta akan diberikan, barang siapa mencari mendapat, barang siapa mengetuk pintu maka pintu akan dibukakan. Ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat 9, adakah di antara kamu ketika anakmu meminta roti dan engkau berikan batu, dan ketika anakmu meminta ikan dan memberikan ular atau kalajengking? Tidak ada. Ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, sedangkan kamu bapa yang jahat mampu memberikan yang terbaik kepada anak-anakmu ketika mereka meminta, apalagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik, dan Tuhan tahu kapan Dia akan menjawab doa kita. Yang penting di sini adalah jangan pernah menyerah dengan situasi, dengan keadaan, dengan apa yang sedang kau hadapi. Saya mau katakan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, jangan menyerah. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu di dalam Tuhan, sebab jeripaya persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Haleluya. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup menjawab doanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan berdoa di akhir video ini kepada semua orang mengalami sakit, persoalan dalam hidup. Walaupun kita tidak bersama, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Menurut imanmu, mari kita beriman bersama-sama dalam doa ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang menonton video ini, aku berdoa diberkati Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan masalah, Tuhan selesaikan masalah mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Lepaskan mereka. Jawablah doa mereka. Bela mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan sanggup melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi diberkati semua orang yang menonton video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya doa kami didengar dijawab Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan video ini, jangan lupa di like, dan juga Anda bisa bagikan, dan juga jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa loncengnya. Biarlah berkat firman Tuhan ini jadi kekuatan fondasi yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.